Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawa mimulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, ini tiba kita pada pembahasan hadis yang ke-13 dari kumpulan hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Setelah kemarin sudah dibahas juga hadis yang ke-12 yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk dari bagusnya Islamnya seseorang yakni meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan hadis yang ke-13 yang akan kita bahas ini adalah akan membahas kesempurnaan iman, bagaimana caranya menyempurnakan iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin membarkan, mau menyebut status seseorang sebagai pembantu mungkin gengsi atau malu. Tetapi berbeda dengan Anas bin Malik. Beliau bangga menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang menjadi pembantu Rasulullah ini suatu kebanggaan, sama seperti santri menjadi pembantu kiai, menjadi khadim kiai, bangga. Santri menjadi khadim habaib, bangga. Atau santri menjadi khadim dari syekh, bangga, perlu dibanggakan. Kenapa? Karena orang yang berkhidmah, yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka itu adalah suatu kemuliaan dari Allah. Dan Anas bin Malik ini menjadi khadim dari Rasulullah SAW sejak umur 10 tahun. Selama 10 tahun. Jadi sejak umur 10 tahun, selama 10 tahun menjadi khadim Rasulullah SAW. Dan beliau meriwayatkan hadis 2286 hadis. Beliau riwayatkan. Suatu ketika ibunya datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Khuwaidimuka Anas, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas, wahai Rasulullah, hadam kecilmu yang bernama Anas ya Rasulullah. Doakan. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Anas bin Malik, Allahumma aktir malahu. Ya Allah, limpahkanlah hartanya, banyakkanlah hartanya. Kemudian wawaladahu, dan anaknya, banyakkan anaknya. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Waghfir dzambahu, ampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir, wa adkhilhul jannah, masukkan Anas bin Malik ya Allah al-jannatah, kepada surga. Yang berdoa Rasulullah, jelas Allah akan mengabulkan doa-doa ini. Dan terbukti Anas bin Malik ini doa yang pertama, aktir malahu, banyak hartanya. Anas bin Malik banyak hartanya, melimpah sekali hartanya. Beliau punya kebun kurma di mana-mana di Mekah itu. Kebun kurma itu panen 1 tahun 1 kali. Tetapi tidak, Anas bin Malik panen kebun kurmanya 1 tahun 2 kali. Nah, ini berkat doa Nabi Muhammad SAW. Wa waladahu, anaknya juga banyak. Anaknya Anas bin Malik ini banyak. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Nyatanya umur Anas bin Malik juga barokah, panjang.
Ya, sampai-sampai Anas bin Malik itu menginginkan doa yang terakhir karena saking sudah pengen mati, sudah ingin mati, ingin wafat. Beliau ingin kepada doa yang terakhir, yakni wa adkhilhul jannah, masukkan ya Allah Anas bin Malik kepada surga. Dan pada endingnya Anas bin Malik wafat dalam keadaan husnul khotimah dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi iman seseorang tidak dianggap sempurna kalau dia tidak cinta kepada seseorang sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita senang diajak bicara dengan lemah lembut kepada orang lain, maka lakukan itu kepada orang lain. Apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, maka lakukan itu kepada orang lain. Apa yang kita tidak sukai, apa yang kita benci, maka jangan sekali-kali lakukan kepada orang lain. Ini kuncinya. Kalau kita senang diajak bicara dengan cara lemah lembut, maka berbicaralah kepada orang lain dengan lemah lembut. Kalau kita senang diberi sesuatu oleh orang lain, maka memberilah kepada orang lain. Kalau kita senang kalau orang lain berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Maka orang lain itu juga pasti akan senang dengan apa yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita tidak senang dibenci oleh orang lain, maka jangan membenci orang lain. Kalau kita tidak senang dicaci oleh orang lain, maka jangan mencaci orang lain. Andai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua memegang prinsip seperti ini, maka selesai segala urusan. Tidak akan ada permusuhan di antara satu orang dengan orang lain. Dengan syarat apa yang disenangi adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Kalau yang kita senangi sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama, na'udzubillah. Ada seseorang senang minum khamr. Oh, ini saya senang minum khamr, maka saya akan ajak orang lain untuk minum khamr. Ini salah. Jadi yang disenangi adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Perihal sesuatu yang tidak dibolehkan, maka tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Mengajak orang lain tidak boleh. Kalau kita senang masuk surga, ingin masuk surga, maka ajak orang lain untuk masuk surga. Seperti itu. Begitu pula di zaman Rasulullah ada seorang tamu, ya, laki-laki dari Badui, Arab Badui, Arab pedalaman. Orang pedalaman ini biasanya bicaranya ceplas-ceplos. Ya, sahabat itu terkadang sakit hati, kok seperti ini, ya itu. Terkadang seperti itu. Nah, contoh tamu yang satu ini, ada orang Badui datang kepada Rasulullah, kemudian minta izin kepada Rasulullah. Apa kata orang Arab itu? Idzilli fiz zina. Ya Rasulullah, idzilli fiz zina. Wahai Rasulullah, beri izin saya untuk berzina. Sahabat yang hadir ketika itu kaget, heran, kenapa kok bisa bilang seperti itu? Minta izin bukan izin sesuatu yang baik, tidak, tetapi izin untuk melakukan zina. Tapi apa respon Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak marah. Bahkan meminta sahabat-sahabat untuk tenang, tidak marah juga. Lalu apa yang didauhkan oleh Rasulullah? Udnu minni, mendekatlah kepadaku, datanglah kepadaku. Dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atuhibbu ayyuf ala bi ukhtik. Apakah engkau senang ketika seseorang melakukan zina kepada saudara perempuan? Dijawab oleh orang Badui itu, tidak Rasulullah, saya tidak ridho, saya tidak senang kalau ada orang lain berzina, menzinai
adik saya, saudara perempuan saya tidak senang Rasulullah. Dilanjut oleh Rasulullah, Fabi ibnatik, bagaimana kalau kemudian anak perempuanmu? Dijawab lagi, tidak Rasulullah. Sampai Rasulullah menyebutkan semua saudara perempuannya. Bagaimana dengan ibumu? Bagaimana kalau orang menzinahi bibimu? Bagaimana kalau orang menzinahi semua? Saudara perempuannya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan jawabannya satu, tidak Rasulullah, saya tidak ridho dan tidak senang kalau saudara-saudara saya, ibu saya, bibi saya semuanya dizinai oleh orang lain. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa'akrah ma karahallah, maka bencilah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah membenci zina, maka kamu harus juga benci zina. Dan Allah jelas membenci kepada zina. Lalu dilanjutkan, wa uhibbah li akhikah kama tuhibbu li nafsikah, dan cintai saudaramu sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri, sebagaimana kamu sayang kepada dirimu sendiri. Cintai mereka. Lalu orang Badui itu menyesal dan minta doa kepada Rasulullah untuk membenci perbuatan zina. Dan alhamdulillah orang ini membenci perbuatan zina selama seumur hidupnya. Para hadirin rahimakumullah, sekali lagi hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyayangi orang lain sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri, dan melakukan sesuatu yang kita sayangi kepada orang lain, melakukan sesuatu yang kita senangi kepada orang lain. Begitu pula tidak melakukan sesuatu apa yang kita benci, tidak dilakukan kepada orang lain. Maka dari itu, mari kita punya sifat saling menyayangi kepada seseorang, karena ini adalah sifat yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.